Gengs, bayangin deh, kita punya perusahaan keren. Udah jualan banyak barang, tiba-tiba ada yang rusak dan pelanggan minta ganti. Nah, itu gimana ya catatnya di laporan keuangan? Waduh, itu namanya contingency angel. Jadi kayak mungkin ada kerugian tapi belum pasti. Misalnya kita jual laptop nih, ada garansi setahun. Ya bisa aja rusak kan. Nah, dari pengalaman itu, misal tiap 100 laptop, 5 eh, 5 laptop rusak. Kalau benerinnya habis 500.000 per unit, ya udah deh kita catat 2,5 juta buat beban garansi. Gitu cara mainnya. Tapi ingat ya, kontingensi itu tuh cuma estimasi kayak ramalan cuaca, bisa benar, bisa enggak. Makanya harus dicek juga catatan kakinya alias footnotes, jangan langsung percaya aja. Contohnya si Manfield bilang aman kok, tahu-tahu bangkrut gara-gara kasus asbes. Jadi manajemen kadang terlalu pede, kayak habis menang undian padahal belum beli kupon. Ya, bahkan miles gratis dari maskapai juga masuk konstituensi loh. Walaupun cuma poin, tapi bisa ditukar tiket. Jadi maskapai kudu nyatet itu sebagai utang juga. Dan ada juga trik kayak big bet. Perusahaan sengaja nyatain rugi besar-besaran di tahun yang udah jeblok, biar tahun depan kelihatan kinclong. Akal-akalan banget deh. Ceritanya Cina juga lucu loh. Tahun pertama bilang klaim asuransi aman-aman aja. Terus tahun depannya ternyata rugi sampai miliaran. Jadi intinya jangan gampang percaya pokoknya. Kalau contingency itu kan mungkin rugi. Komitmen tuh udah janji, tapi belum kejadian kayak janji ngajak gebetan jalan tapi belum sempet. Bener, bener, bener. Contohnya kayak perusahaan udah tanda tangan kontrak beli mesin 5 tahun ke depan, tapi belum dibayar sekarang. Tapi itu tetap kudu disebut di catatan laporan keuangan sih. Jadi biar jelas. Ada kasus intermek kontrak sama pemerintah. Pemerintah bisa minta tambahan barang, tapi belum pasti. Jadi, ya ditulis aja di catatan, belum dicatat di laporan utama. Wells Fargo tuh juga punya komitmen standby kredit triliunan. Walau belum kejadian, kalau sewaktu-waktu harus keluar duit segitu kan bisa pusing 7 keliling tuh. Kalian tahu nggak, balance sheet financing itu tuh utang tapi nggak kelihatan di neraca. Kayak utang ke teman tapi nggak ditulis di buku utang. Contohnya itu Avis. Mereka pengen beli mobil tapi nggak mau kelihatan banyak utangnya. Akhirnya mereka sewa dari perusahaan trust yang mereka bikin sendiri. Cerdas ya, tapi ya gitu deh. Tapi, ini bikin investor bisa ketipu. Mikir perusahaannya sehat, padahal sih utangnya ngumpet aja. Benar, benar, benar. Terus ada juga SPE atau bisa biasanya panjangannya itu kalau nggak salah Special Purpose Entity. Nah, ini kayak anak perusahaan yang dibuat khusus buat nampung proyek-proyek atau utang biar nggak ganggu laporan utamanya. Jadi kayak kelihatannya nggak ada gitu. Misal, Capital One punya tagihan kartu kredit, terus dipindah ke SPE. SPE-nya yang terbitin obligasi, jadi kelihatan rapi, padahal mah cuma dipindahin aja. eBay juga dulu tuh bikin SPE buat bangun kantor biar nggak dicatat sebagai aset. Trik lama sih, tapi sekarang udah nggak bisa seenaknya gitu. Benar-benar. Kalau yang parah sih kayak Enron. Kalian sering dengar kan ya kasus Enron. Nah, mereka tuh bikin SPE buat nutupin utang dan kerugian. Nah, terus ketahuan langsung bangkrut. SPE itu kayak pisau. Jadi kalau udah masak bisa nyakitin tergantung yang pakai juga. Laporan keuangan
Siapa sih pemilik perusahaan sebenarnya? Cek ekuitas dong Mel, kayak misal nih Dita dan Bima itu nyetor modal masing-masing 50 juta, terus Raka masuk 100 juta buat 50% sahamnya. Kalau bangkrut, yang dapat duit duluan bang lah, pemilik mah belakangan. Tapi guys, jangan lupa ada juga saham preferen yang bisa ditebus. Kelihatannya sih kayak modal, tapi sebenarnya wajib ditebus. Jadi bisa masuk utang juga tuh. Misalnya si Raka dikasih saham preferen yang harus ditebus 3 tahun lagi. Nah itu harus dicek baik-baik, jangan sampai kejebak ngira itu modal murni. Benar-benar. Benar. Kalian pintar-pintar banget ya. Udah pada paham semuanya. Keren-keren sih. Paham Ya Iya dong? Ya dong. dong.